Halo, kami dari kelompok 1 Universitas Muhammadiyah Gresik. Kami beranggotakan saya sendiri Ahmad Zain Suryadi dengan NIM 170601145 dan selanjutnya saya dengan Rizky Adi Kurniawan dengan NIM 170601151. Kemudian rekan saya yang sebelah ini Muhammad Mualif dengan NIM 170601143. Selanjutnya saya sendiri yaitu Ahmad Ainul dengan NIM 170601164. hari ini enaknya ngapain ya? Nggak tahu juga. jadi kita ngumpul ini ngapain ya Bang ya? Mau ngobrol-ngobrol soal apa gitu? Lebih baik kita membahas suatu produk. Mumpung kita berada di tempat yang sangat super Nice. sekali ini. Good ide itu. Ada dua produk yang Satu Kita- produk itu Bang ya? Maksudnya. satu produk. Jadi kita mau apa ya? Nge-review atau gimana ini? Review aja ya. Kayaknya sih review aja nggak cukup Bang. Jadi kita harus kupas sampai tuntas ini produk. Kita lihat dari segi pemasarannya seperti apa, Segmen pasar gitu ya? segmen pasar, Mantap. kemudian target yang ingin dicapai dari produk tersebut itu bagaimana, kemudian positioningnya gimana? ya Saya sih setuju. Saya sih yes. Oke. langsung saja. Karena ini kan menyangkut jiwa muda juga. Oke Bang, langsung saja Bang. Apa produknya Bang? Tadi pakai apa tadi itu bro? Oh ini Apa itu, bro? mod Exom ini. Oh gitu ya. Jadi ini ya? Iya. Yang akan kita review. Di segmen pasarnya ini gimana ya dia kok bisa berani buat produk seperti ini? Padahal kan kayak di Indonesia sendiri maupun luar negeri itu kan kita kenalin dulu deh ini produk apa. Oke. Dan mereka pada tahu. Jadi Modexum ini kan rokok elektrik gitu ya Bang? Iya. Jadi kenapa sih kita kok mau ngenalin ini? Padahal kan sebenarnya kebanyakan warga negara Indonesia sendiri ataupun luar negeri Perokok konvensional itu bang ya? itu yang manual itu. Iya. Padahal kita sudah tahu. Rokok berat itu ya. Jadi gini, dilihat dari pola hidup konsumennya sekarang yang biasanya menggunakan rokok yang manual tadi, konvensional. Sekarang mereka ini udah pada sadar. Sadarnya ini akan kesehatan pada tubuh. Oh, bukannya ini juga bahaya bang? Sebenarnya sih gini, kalau di rokok konvensional itu kan kalau kita lihat di foto-foto gitu, Iya. sampai gerowak Ngeri. ngerinya luar Ngeri, biasa. ngeri. Nah makanya dengan adanya rokok ini kan bisa dibilang suatu media. Sebenarnya para pecandu rokok itu kan pengen berhenti gitu. Dan ini pengen gimana ya caranya berhenti merokok, cuman mereka ini bingung. Berarti Pakai ini media juga resikonya yang ditimbulkan ini lebih aman daripada rokok konvensional gitu ya bang? Pasti lebih aman. Lebih rendah gitu. Dibilang lebih rendah juga. Dampaknya juga ya Dampak yang Iya. diakibatkan. dari vapes sendiri. Jadi beralih para perokok yang sebelumnya menggunakan rokok konvensional ini pada banyak yang beralih menggunakan rokok elektrik kayak gini. Oh seperti itu. Jadi dia tuh melihat dari kondisi perubahan orang yang perokok konvensional beralih ke rokok elektrik. Jadi Ke rokok elektrik. dijadikan peluang untuk membuat produk seperti ini ya. Nah. Bang? Pantesan, gue lihat kok di mana-mana itu ya. Tempat tongkrongan anak-anak muda itu pada pakai ginian semua. Jadi apa ya? Gaya hidup mereka sekarang Udah seperti ini. berubah. Nah, mungkin dia ngerti akan hal elektrik ini, rokok elektrik.
Tapi kan banyak juga produk yang kayak gini bang di merek-merek lain. Kok dia berani Ya juga ya? kan mungkin sih menurut anak-anak itu Exxon sendiri itu mempunyai kualitas yang bagus Oh gitu. daripada yang lain. Gak tahu juga sih. Iya. Kan beda-beda orang itu. Dan ada daya tarik tersendiri dari mod ini. Karena kan memang produk ini diciptakan luar biasa gitu, banyak kelebihan. Jadi ini salah satunya. Kenapa kok berani gitu nurunin ke pasaran? Padahal kan ya enggak. Jadi ratusan ribu ya. dia melihat dari peluang di pasar banyak yang beralih ke rokok elektrik, kemudian dia juga menyediakan fasilitas khusus gitu ya, buat Pastinya menarik seperti pelanggan itu. seperti itu. Oke. Kemudian apa ya? Dilihat dari segmentasi, kemudian sudah mengetahui segmentasinya seperti itu karena adanya perubahan orang yang beralih ke rokok elektrik dari rokok konvensional. Tujuannya yang ingin dicapai itu apa targetnya? Target yang pasti itu laku. Nomor Tapi satu pasti, strateginya itu seperti Nah, apa? itu yang kita perlu tahu. Siapa tahu kita besok Manajemen bikin sendiri seperti ya. ini juga bahkan lebih baik, Bang. Nice. Kita belajar juga dari produk yang Kita sudah. belajar berapa di sini? Kita kupas. Jadi apa ini? Kalau ditargetkan kita juga lihat kualitasnya, dia mampu bersaing apa tidak, kemudian jangka waktu produknya itu bagaimana, apakah pertumbuhannya baik apa enggak. Gimana menurut teman-teman ini dari dilihat untuk perkembangan produknya, kemudian persaingannya, kemudian dia kualitasnya itu baik apa enggak. Menurut teman-teman itu seperti apa produk Gixom ini? Dilihat dari segmentasi itu baik sih mas. Soalnya seiring berkembangnya zaman itu produk mod itu semakin banyak Hmm. dan pemakai juga itu semakin meningkat. Ya diakibatkan Iya. tadi bang ya, dilihat dari segmen tadi banyak yang beralih ke rokok elektrik karena sudah sadar akan bahaya kesehatan dari rokok konvensional sekali. itu. Mungkin ini media yang paling baik gitu. Iya. Kan kita juga tahu sendiri kan kalau perokok sudah merokok berat, rokok konvensional, untuk stop itu sulit banget Wah, itu. kalau udah kecanduan Udah itu nyandu banget itu. Iya, makanya Saya perlu juga. media untuk Mengalihkan. berhenti untuk wajib. bertahap gitulah. Kalau masih nggak berhenti atau masih tambah kecanduan, perlu dicuci otaknya. Oke. Jadi produk ini perkembangannya baik ya, Bang. Perkembangan baik, kemudian kualitasnya juga kayaknya sih sudah terkenal baik sih untuk produk ini. Jadi kita kan udah ngobrol banyak nih bang tadi tentang segmentasi pasar produk ini seperti apa, terus targetingnya juga. Tapi rasanya ada yang kurang ini mas Jan. Dari produk ini tuh positioningnya seperti apa sih bang? Apa yang bisa diunggulkan dari produk ini sendiri? Betul sekali. Speknya itu, Spesifikasi yang dari unggulnya seperti apa gitu? Yang membuat Exxon ini sendiri menonjol banget gitu. Kita kan udah tahu Di produk masyarakat. produk ini kayak apa di kalangan masyarakat apa otomatis apalagi di kalangan pecinta vape itu. Dia kan tahu. Pasti nggak asing gitu ya, nama Pasti. langsung gitu wis, umum gitu. Padahal dia ini cuma bentuknya kayak gini, simple. Cuman kotak gitu. Iya kan beda kayak yang lain kan ada LCD-nya, kemudian bentuknya unik-unik. Ini cuma kotak gini aja simple. Tapi kok dia Itu loh bang, itu pertanyaan besar itu. Pasti dari teman-teman semua ini pada nanyain gitu. Penasaran banget itu. Apa sih lebihnya suatu Exxon gitu? Jadi gini mas, di dalam mod Exxon ini ada chip yang unggul dari mod-mod yang lain. Salah satunya itu dia pakai chip DNA. Chip DNA tersendiri itu dari Amerika kalau nggak salah. iya betul sekali dari Amerika. Langsung ya dari sana. Iya. Chip DNA itu apa ya? Ya jadi gini ya, di produk vape itu dia memiliki chip sendiri-sendiri. Jadi chip itu gunanya untuk dia bisa mengeluarkan berapa watt, kemudian ampernya dia bisa mengeluarkan berapa ampere,
gitu ya? stabil. Iya. Mungkin kayak chipnya itu stabil banget Betul gitu sekali. ya, daripada yang Powernya lain. dapet. Powernya itu dapet. Kalau kalau orang yang suka vape itu pasti tahu dia menggunakan Exom dengan menggunakan mod lain tuh pasti tahu dia bisa merasakan rasanya itu kayak gimana itu tahu. Jadi Makanya- kayak semisal kalau handphone sendiri itu iOS-nya itu ya, Android-nya juga gitu. Dan kemudian di apa ya? Dia memiliki garansi yang tersendiri daripada mod-mod yang lain. Iya. Tunggu dulu mas, sebelum lebar panjang. Ini kan ada part-partnya nih. Ya. Oh, oke. Kita nanti kupas, part-partnya akan nanti. kupas kayak di TV itu mas. Oke. Kita akan review kupas. ya. Review. Secara tajam. tajam, silet. Jadi kita akan mengupas spesifikasi dari Exom V3 ini ya. Dilihat dari bentuknya sih cuma simple. Cuma segi panjang dan kemudian ada tombol potensionya di sini. Kemudian ada tombol switch untuk menyalakan firing. Satu lagi bang, Apa? saklar. Oh, sakarnya ada bang, tetap ada. Sama itu, sama materialnya juga. Iya. Materialnya kan beda dari yang lain gitu. Iya betul sekali. Materialnya dia menggunakan aluminium. alloy. Itu dibuat apa biasanya? Maksudnya kalau di ini ya, kalau di saku gitu. Iya, betul sekali. Yang enggak ini apa? Kayak nombor otomatis gitu. Iya. Betul sekali. Kena pressure. Ya kan kadang-kadang kan kita kan habis pakai kemudian seumpama nggak ada tombol powernya di dalam, kita mau ngantongin khawatir ntar ini ketekan, iya jadi dia firing terus. Jadi ya untuk tombol lebih amannya lah, Untuk antisipasi juga ya. antisipasi juga. Terus ini kok kayak beda dari sisi cat. Warna-warnanya itu. Ini apa ada tipenya gitu dari catnya sendiri? Iya dia ada memiliki 3 tipe cat kalau nggak salah. 3 tipe. Iya 3 tipe. Yang halus seperti ini, kemudian yang powder coat. Karbon Itu juga. apa itu? Agak sedikit gerojol. Iya, jadi permukaannya itu catnya itu nggak rata. Timbul gitu ya? Ya, agak gelombang-gelombang gitu. Banyak halangan gitu ya. Kayak ke rumah mantan. Halangan ke rumah mantan, siap. Kayak Ambiar. jalan-jalan gitu ya. Terus sekali. Kemudian ada karbon juga Mas ya? Iya karbon. Yang paling oke karbon. Yang O-frame itu pakai karbon. Mewah juga itu. Yang ini apa ya Mas ya? Yang kan yang pakai karbon itu O-frame. Kalau yang ini apa? Ya, Powder coating deh. Iya, saya Oh, powder coat itu yang standar itu yang gitu. Ada lagi? Atau nanti perlu kita detail? Barangkali yang nonton nanti boleh. Biar lebih bisa jelas lagi ya. Iya, kameranya kita deketin gitu. Oh, nggak masalah. Oke, sekarang atau besok Besok aja Bang. atau depan. Tahun depan juga apa-apa Bang. Kita lihat subscribernya dulu. Apakah menarik apa enggak? Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, jadi Exom ini terbuat dari bahan apa Mas Alip? Bahannya Mas Alip? aluminium alloy. Aluminium alloy. Jadi dia padat, teksturnya itu keras juga. Kalau dia apa ya? Kalau dia seumpama jangan sampai kalau ada jatuhnya tuh juga lebih aman juga di modnya ini, nggak mengalami kendala. Kan biasanya para pengguna vape sendiri itu kan kalau jatuh itu pasti amber gitu loh bang. Iya, kalau ini ya mungkin ya agak ya lebih kuat sih, tapi namanya juga barang elektronik, kalau ada jatuh juga pasti ada kemungkinan ada kerusakan juga lah bang. Nggak semua sih bang, kalau jatuh cinta. Aduh, ambiar itu bang. Tapi Exom ini juga tergolong berat sih. Tapi Kurang lebih setengah kilogram kalau Mas. iya, betul sekali Bang, 0,5 kilogram. Tapi dia pas pegang-pegang ini pas kalau
bahasa Jawanya itu Nyaman. mantap. Ergonomis. Ah, ah. Itu boleh dijelasin Bang, part-partnya apa aja? Boleh direview gitu. Boleh sekali. Jadi Exxon di sini dia pakai yang tadi ya, aluminium alloy. Di sini dia pakai elektrik. Oh, maaf, potensio. Jadi di mod itu ada dua model kalau nggak salah Mas ya. Ya, Ada potensio, ada juga electrical. Kalau yang Exxon ini potensio. Oh, potensio. Jadi Nggak kayak gitu ada- modelnya. Iya, nggak manual ada. masih menggunakan manual. Untuk penyetelannya pun dia masih pakai apa ya ini ya? Mungkin Pengunci gitu. kunci. Iya, Obeng min. iya. Kalau yang electrical itu Kayak tombol gitu ya. pakai tombol. Cuman kan dari kayak gini kan pasti ada lebihnya tersendiri loh. Kenapa sih kok masih pakai manual gitu kan? Ya kayak untuk tegangan-tegangannya Bang, boleh dijelasin yang tadi? Nah, Sudah dibahas? bisa dilihat dari sini, Oh, Bang. ini. Nah, di sini juga sudah ada. Dia bisa mengeluarkan watt sampai 180 watt. Kemudian voltasenya yang dikeluarkan bisa sampai 6 volt. 6 volt. 6 volt. 3 volt sampai 6 volt. Kemudian kekuatannya dia bisa sampai 30 ampere. Jadi dengan spek seperti ini otomatis dia memiliki tenaga yang besar dan juga didampingi dengan chip apa Mas Ali? DNA. Jadi di dalam mod ini tertanam chip DNA yang fungsinya di mana chip tersebut menstabilkan pada saat kita menggunakan vape ini, dan firingnya itu beda dengan produk-produk yang lain. Pastinya beda. Seperti itu. Dan dilihat dari tegangan yang sebesar ini, dia dikontrol melalui potensi yang dijelaskan Mas Alif tadi. Yang di depan tadi gitu. Iya, yang bisa di setel itu. Betul sekali. Jadi dia menyesuaikan menggunakan kawat seperti apa, kemudian minta firing yang seperti apa, asapnya keluar bagaimana, bisa diatur di sini. Potensi. Iya, betul sekali. Jadi gini Bang, kalau dari produk-produk lain itu kan gini, kadang para pembeli itu jarak 1 bulan 2 bulan itu kan kalau misal jatuh gitu ya. Kalau itu nggak ada kayak garansi gitu Bang. Kalau apa namanya? Yang apanya ini Mas? Bodinya itu nggak ada garansi Mas. Kalau yang dalamnya kayak chipnya yang error ataupun ya nggak bisa di firing itu masih bisa. Karena itu kan memang apa ya, mungkin ya dari target produk ini dibuat mungkin. Iya. Jadi menjadikan suatu alasan kalau misal nanti ya sama seperti kayak Ya. meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Salah satu kelebihan dari strategi positioningnya di situ, Bang. Dia Memang di situ ya? Iya, memberikan kualitas yang terbaik seperti chip tadi, kemudian bahan-bahan yang dipakai berkualitas, dan yang terakhir dia disupport dengan garansi seumur hidup apabila ada kerusakan di interiornya dalam, seperti chipnya, selain body lah pokoknya. Karena kalau body itu kan biasanya ya memang dari konsumen sendiri ya. Iya, Entah itu jatuh kesalahan dari yang konsumen rata-rata. lain. Kalau dilihat dari garansinya aja seperti itu, otomatis produk ini sangat berkualitas, Bang. Dia sampai berani memberikan garansi seumur hidup, dan di mana dia juga memberikan segel khusus yang memberikan keasliannya. Oh, ada gitunya Bang ya? Ada, Bang. Dan juga setiap produk ini memiliki nomor seri tersendiri. Dan bisa dicek nomor serinya tersendiri untuk keaslian Betul sekali. produk tersebut. Berarti itu nggak sama ya antara satu produk dengan produk yang lain.
Beda Pak. Oh pasti beda ya. Antar produk itu pasti beda nomor Kayak seri. ini. Dua produk ini. Beda nomor. Boleh Nomor di- serinya beda. Oh iya, yang ini 11011 3.0, mau ini 1576. Oh iya, ini loh istimewanya. Betul sekali. Jadi kalau ada kehilangan Exo Mini, terus ada yang pakai dengan nomor seri yang sama, otomatis dia pencurinya. Bisa dilihat dari situ Pak. Luar biasa ya, satu produk rokok elektrik kayak gini. Iya Pak. Cuma ya gitu, kita membelinya pertama memang bikin dompet agak kosong ini Pak. Harganya tergolong mahal di ini. Ya karena kan Cuma Ya, ya kita gimana? dia memberikan kualitas yang terbaik untuk kita. karena menurut ya dari banyaknya orang itu kan harga menentukan kualitas. Betul itu. sekali Bang. Udah cukup ini? Cukup Bang. Itu sudah mengupas semua kalau nggak salah. Oke. Kalau gitu cukup sangat puas untuk review produk ini. Mood Hexom mantap.